Kurang enak pala lu PA, kurang enak ayamnya. Makan siang bergizi gratis. Kepada Deddy Corbuzier, ya, mohon maaf kalau bahasa saya kasar, ya. Deddy Corbuzier yang kepalanya kayak tai terkait komentar anak, video anak, ya, yang menyatakan makanannya kurang enak, ya. Dan Deddy Corbuzier mengatakan bahwasanya apa? Pala lo PA, pala lo yang PA, Deddy Corbuzier tai, ya. Kita minta masyarakat TNI, ya, TNI mencabut ini anggota kehormatan daripada Deddy Corbuzier sebagai TNI yang berpangkat kolonel atau letkol, kita tidak tahu. Ya, terserah Deddy Corbuzier mau tuntut saya. Deddy Corbuzier kepalanya PA tai. Penyakitnya Deddy Corbuzier itu menurut gua adalah dia sekarang kaya banget, tapi karena dia dulu miskin, dia merasa dia berhak ngomong apapun kepada yang miskin. Gue sangat yakin kok, Deddy Corbuzier itu sadar statement itu memang bodoh. Tapi kenapa dia tetap pede ngeluarin statement kayak gitu? Mengeksploitasi kebodohan. Anak-anak itu adalah individu yang sedang belajar lagi membangun kepercayaan diri dan gimana mereka diperlakuin, apalagi ini di ranah publik ya, dimana lu tuh punya jutaan followers. Itu benar-benar akan ngebentuk cara mereka mandang sesuatu dan ngelihat diri mereka sendiri. Mungkin menurut lo itu inspiratif, itu bercanda atau apa, tapi bagi anak-anak itu ucapan itu tuh bisa tertinggal di benak mereka seumur hidup. Lo ngatain dia PA, ngatain dia seberapa kaya lo. Deddy Corbuzier lagi naik daun. Maksud Mimin sedang viral. Ya, podcaster yang sering disebut Om Botak. Maksud Mimin Om Deddy ini sedang ramai dibicarakan warganet. Bahkan kalian pasti tahu, Livi Renata yang kembali sindir Deddy Corbuzier perihal kasus ini. Livi menuliskan, sudah tua bukannya diem, malah bacot. Livi kembali darah tinggi setelah Deddy Corbuzier mengomentari makanan gratis. Di mana banyak anak-anak yang mengatakan makanan gratis program pemerintah itu tidak enak. Wah, kalau yang ini malah unik. Ayamnya tidak dihabiskan, tapi sayurnya habis. Kenapa nih Krisna nggak habisin ayamnya malah? Soalnya rasanya aneh. Sama rasanya kecewa. Sampaikan ini pada Pak Prabowo. Livi memang punya dendam kesumat dengan Om Deddy. Karena dulu Om Deddy yang dianggap smart people malah pertanyain perawan seseorang. Dan saat itu, bintang tamunya Catherine Yolisia atau dikenal Cathy. Dan kini Livi kembali terbawa suasana atas viralnya Om Deddy yang komentari makanan gratis. Dia menyebut belum minta maaf juga nih orang. Sudah tua bukan dia malah bacot. Kesalnya Om Deddy sampai bikin video salah satunya karena mendengar berita. Kalau ada TKW di luar negeri yang bergaji 40 juta sebulan, tidak terima anaknya diberi makan gratis. Karena bagi TKW itu sebuah penghinaan. Belum lagi ada siswi sekolah yang mengatakan kalau bisa makan gratis, itu menunya chicken katsu atau sushi. Mau ituan makanannya? Kalau bisa chicken katsu, terus sayurannya sayur bayam, terus pakai susu rasa strawberry. Kayak pasta ya, makaroni sama spaghetti itu enak. Ya, berarti itu ya yang kamu suka ya. Berarti harapannya tadi katsu ya. Oke. Sama kayak ayam teriyaki, sama susu, kalau boleh susunya juga strawberry, sama buahnya apel. Berarti. Dan inilah video Om Deddy yang banyak mendapat kritikan. Ini video sebenarnya buat subscribers only, tapi gua gak kuat pengen marah-marah. Jadi masalah makan siang bergizi gratis buat anak-anak. Ada satu video yang gua lihat, ada anak ngomong ayamnya kurang enak, kurang enak. Kurang enak pala lu PA, kurang enak ayamnya. Makan siang bergizi gratis. Anak gua, Aska, dari dulu ikut gua syuting di mana-mana. Yang gua kasih makan adalah makanan box yang ada di sana yang buat semua orang. Dan kalau dia ngomong sama gua, "Pak, nggak enak, aku mau yang lain," gua tabok. Gue tabok, tanya anaknya gue tabok. Makan kamu, ini makanan, ini sehat. Semua orang makan seperti ini. Komplain-komplain gak enak, itu anak gue tabok. Makanya sampai sekarang, lu tanya sama semua orang yang pernah syuting sama Aska atau deket sama Aska. Sampai sekarang Aska kemanapun, kalau ada syuting atau ada kerjaan, yang dicari sama dia adalah nasi box karena kebiasaan. Gak pernah komplain, enak gak enak, enak gak enak. Dimakan sama dia. Nah ente komplain. Sekaya apa ente? Gila. Nih mau nambahin. Nah, kalau aku buat yang bilang nasi makan siang gratis itu nggak penting, itu kalian karena nggak relate. Aku dulu jajan cuma 1.000, sedangkan beli makan siang tuh mesti 2.500 sampai 3.000. Jadi yang aku bisa beli cuman jelly drink karena tuh 750 perak harganya. Buat apa? Nunda lapar, pasti tahu kalau yang relate. Jadi kalau yang bilang nggak penting itu karena nggak relate, mending diem. Itu. Iya, yang nggak enak itu bukan ayam.
Masuk sekolah pagi-pagi, itu nggak enak. Kesalahan Om Deddy karena mengatakan anak-anak yang bilang makanan gak enak itu dengan sebutan PA. Ya memang tidak semua anak-anak bisa menjaga moodnya. Kalau enak dibilang enak, kalau nggak enak ya dibilang nggak enak. Itulah jujurnya anak-anak. Apalagi kalau soal makan. Belum lagi ada anak-anak yang susah makan maunya makan dengan menu yang sama. Belum lagi ada anak yang cuma mau makan kalau masakan ibunya. Makanya dia bilang nggak enak. Ini memang berbanding terbalik dengan anak-anak di Papua dan pedalaman Papua. Mereka bahkan menangis menerima makan gratis dari pemerintah ini. Anak-anak di sana wajahnya berseri-seri menerima makan gratis ini. Karena biasanya mereka di sana kalau pagi hanya sarapan ubi atau talas saja. Jarang sekali nasi dan ayam seperti ini. Dan mereka benar-benar bersyukur. Dan tentu saja Om Deddy mendapat kritikan bahkan hujatan atas video viralnya itu. Gak apa-apa kok adik-adik kalau mau bilang makanan gratis gak enak. Ya emang kenyataannya begitu. Lagian dengan anggaran 10.000 per porsi, gak usah berharap banyak. Toh kalau dibandingin sama nasi box di lokasi syuting, masa iya makanan buat talent seharga 10.000? Gak mungkin lah. Dari situ aja udah jelas beda. Coba nasi box lokasi syuting mana yang harga 10.000? Anak-anak itu adalah individu yang sedang belajar lagi membangun kepercayaan diri dan gimana mereka diperlakuin, apalagi ini di ranah publik ya, dimana lu tuh punya jutaan followers. Itu bener-bener akan ngebentuk cara mereka mandang sesuatu dan ngelihat diri mereka sendiri. Mungkin menurut lo itu inspiratif, itu bercanda atau apa, tapi bagi anak-anak itu ucapan itu tuh bisa tertinggal di benak mereka seumur hidup. Lo ngatain dia PA, ngatain dia seberapa kaya lo. Lucunya ini tuh datang dari orang yang sering banget bicara soal kayak mental health improvement, self improvement di podcast. Bukannya kontradiktif ya. Lu tuh ngajak orang buat memahami dan improve diri, tapi lo malah memberikan contoh yang ngerendahin orang lain, bahkan sampai anak kecil. Sebagai orang dewasa, apalagi seorang ayah gitu ya, bukankah lebih baik lo tuh memberi contoh yang bisa menunjukkan kasih sayang dan empati daripada marah-marah kayak gitu, ngata-ngatain dan ngerendahin anak kecil yang umurnya berapa kali dari umur lo? Gue sangat yakin kok, Deddy Corbuzier itu sadar statement itu memang bodoh. Tapi kenapa dia tetap pede ngeluarin statement kayak gitu? Mengeksploitasi kebodohan. Ada teori yang dapat menjelaskan hal ini. Dan ini berulang kali digunakan oleh rezim kekuasaan kita. Selain statement nyebelin si Om Squidward ganteng ini, statement yang lain kayak Prabowo bilang sawit itu juga hutan karena punya daun. Jokowi pernah bilang bukan mudik tapi pulang kampung. Atau Gibran sengaja mengeksploitasi bansos Wapres Gibran. Ini kan hal-hal yang bodoh ya. Dan mereka sadar. Tapi kenapa mereka tetap lakuin? Dapat dijelaskan dengan teori social identity dan juga teori hegemoninya Antonio Gramsci. Teori ini menjelaskan tentang pentingnya statement-statement yang kontroversial. Itu satu untuk dominasi politik kekuasaan. Dan juga yang kedua adalah untuk memperkuat sesama golongan. Atau gampangnya, Deddy itu nggak lagi ngomong sama kita yang intelek, mungkin yang kritis, yang objektif, yang siap rasional. Deddy itu lagi ngomong sama mereka yang fanatik, mereka yang harga mati, mereka yang so-called kita sebut IQ 58. Makanya Deddy bilang tadinya pengen di-post di subscribernya. Ya subscribernya kan begituan semua isinya. Pertanyaan berikutnya, kenapa program makan bergizi gratis ini sampai harus dibela segitunya? Luhut sampai bilang yang kritik itu sok tahu. Deddy sampai bilang statement yang melegalkan kekerasan kepada anak sebetulnya. Ada jurnalis yang dipaksa hapus video, siswa yang bikin minta maaf karena nge-review program ini. Kenapa harus dibela? Karena program ini adalah flagship programnya Prabowo Subianto, bukan IKN. Maka kekuasaan Prabowo perlu membuktikan dan perlu memanipulasi opini publik bahwa program ini ya baik-baik aja, nggak ada cacat. Karena kalau sampai program ini di mata publik jelek, sedangkan program ini adalah yang bikin dia terpilih di pemilu, yang dia suarakan tiap saat, yang paling terkenal lah programnya, bisa-bisa dia nggak kepilih di periode kedua. Atau lebih parah, bisa-bisa dia nggak akan sampai 5 tahun nanti. Makanya cara paling gampang adalah bikin statement yang kontroversial. Yang penting para IQ 58 ini semuanya solid dan semuanya bersatu. Seperti statement anehnya Ali Hamzah, Deddy Corbuzier, dan sebagainya. Paling gampang itu. Jadi besok-besok kalau lo makan keracunan, udah bersyukur aja. Kalau kata Deddy, makan 6 juta aja masih bisa keracunan kok.